kabar kalian? Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan satu, saya sendiri Andrista Sekar Setiawati dengan NIM 20313111070 dan Bunan Sepia Ayuningsi dengan NIM 203131071 dan Agustina Widianingrum dengan NIM 203131072. Di sini kami akan menerangkan tentang disgrafia dan disleksia. Ada yang tahu tidak apa itu disgrafia dan disleksia? Apa saja sih ciri karakteristiknya? Bagaimana sih cara penanganannya? Pada kali ini kelompok 7 akan membahas tentang semuanya. Yuk simak video kita berikutnya. Satu, yaitu membahas tentang permasalahan bahasa disgrafia dan disleksia. 2. Ciri dan karakteristiknya dengan gangguan disgrafia dan disleksia. 3. Cara penanganannya anak dengan gangguan disgrafia dan disleksia. Pengertian disgrafia adalah kesulitan dalam penulisan atau mengekspresikan pikiran dalam bentuk perasaan ke dalam bentuk tulisan. Gangguan disgrafia pada umumnya diderita pada anak ketika dia mulai belajar menulis tangan. Anak dengan gangguan disgrafia akan mengalami gangguan dalam menulis tangan dan mengalami gangguan dalam fisik motorik halusnya. Secara spesifikasi disgrafia tidak diketahui secara spesifik atau secara pasti. Namun apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba akan berarti itu dari penyakit bawaan atau penyakit kepala yang diderita pada si anak. Disgrafia disebabkan oleh trauma kepala, entah itu karena kecelakaan atau penyakit yang diderita anak. Selanjutnya, pengertian disleksia merupakan suatu gangguan yang berpusat pada sistem saraf dengan mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, mengeja, dan lain-lain. Walau saja tidak bisa menyebabkan kematian atau cacat pada anak, tapi tetap anak disleksia akan mengalami gangguan dalam kesulitan saat di sekolah, akan menghambat prestasi-prestasi akademik yang anak capai di sekolah. Demikian. Baik, presentasi selanjutnya yaitu mengenai ciri dan kriteria dari disleksia dan disgrafia. Yang pertama, ciri dari disleksia yaitu membaca dengan amat lamban dan terkesan yaitu tidak percaya akan apa yang dia ucapkan. Nah, yang kedua, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan matanya yang berjarak dari satu teks ke teks lainnya. Yang ketiga yaitu melewatkan beberapa suku kata seperti frasa atau bahkan baris-baris dalam teks begitu. Yang keempat, menambahkan kata-kata frasa yang tidak ada dalam teks yang dibacanya. Yang kelima, membolak-balikan susunan huruf atau mungkin suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lain seperti itu. Selanjutnya, salah melafalkan kata-kata dengan kata lainnya.
mungkin sesekali kata yang ada yang diganti tidak memiliki arti yang penting dalam teks yang ada di bacaan, seperti itu. Yang terakhir yaitu membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti. Jadi dia memiliki kalimat sendiri seperti itu. Jadi orang lain tidak mengerti arti dari kalimatnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengabaikan tanda baca yang ada di dalam bacaan seperti itu. Jadi dia selalu saat membaca itu melewati tanda-tanda bacanya, seperti itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari disgrafia. Yang pertama, kemampuan verbal kuat tapi keterampilan dalam menulis itu dia sangat susah gitu. Yang kedua, banyak kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali saat dia menulis, begitu. Yang ketiga, yaitu banyak melakukan kesalahan dalam ejaan atau bisa juga terjadi tulisan yang terbalik. Jadi saat dia menulis itu terbalik gitu, jadi tidak tersusun rapi kalimatnya. Yang keempat, terdapat inkonsentasi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Jadi dia tuh saat memakai huruf besar dan huruf kecil itu tidak tepat pada Selanjutnya yaitu kriteria disgrafia. Yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan dalam bentuk huruf dan tulisannya. Jadi, bentuk hurufnya itu tidak sesuai, ada yang benar, ada yang terbalik, dan dalam menulis ada yang besar, ada yang kecil, ada yang miring, seperti itu, ada yang lurus, seperti itu. Yang kedua yaitu saat menulis penggunaan huruf besar dan kecil masih tercampur. Jadi yang seharusnya huruf besar di depan dan huruf kecil di belakang, tapi mereka tercampur. Jadi ada huruf besar yang di tengah, ada huruf kecil yang di depan, seperti itu. Jadi tidak sesuai. Nah, yang ketiga yaitu ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak profesional. Jadi yang dikatakan tidak profesional ini adalah tidak sesuai dengan misal yang di buku gitu kan garisnya segini, tapi mereka tidak sesuai dengan yang ada di garis. Jadi mereka menulisnya itu kebesaran seperti itu, atau bahkan kekecilan sampai tidak bisa dibaca, atau bahkan mereka kebesaran melewati garis untuk yang dalam buku itu ya, untuk menulis seperti itu. Selanjutnya, anak disgrafia tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan sebuah ide. Jadi saat dia mempunyai ide, dia
berusaha keras untuk mengungkapkannya. Jadi mereka saat akan mengungkapkan ide itu susah. Jadi dia itu harus memiliki effort yang keras, harus berusaha yang keras betul untuk mengungkapkan idenya seperti itu. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu pengetahuan atau pemahamannya lewat tulisan. Yang selanjutnya, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Jadi mereka mempunyai cara sendiri dalam memegang bolpen dan pensil. Jadi mereka memegang alat tulis ini tidak sesuai pada orang pada umumnya. Jadi mereka punya cara sendiri. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu berbicara pada diri sendiri ketika menulis. Malah terlalu memperhatikan tangannya yang dipakai untuk menulis. Jadi saat dia menulis, dia sambil bicara sendiri gitu, dan malah bukan memperhatikan apa yang sedang dia tulis, tapi dia memperhatikan cara dia menulisnya saat dia menulisnya, seperti itu. Selanjutnya, cara menulis tidak konsisten atau tidak mengikuti garis yang tepat dan profesional begitu. Jadi kebesaran. Jadi mereka nulisnya itu melebihi garis seperti itu. Dan yang terakhir yaitu tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Jadi saat diminta untuk menyalin tulisan yang sudah ada di papan tulis atau di buku gitu, mereka tetap kesulitan. Jadi yang mereka tulis itu tidak sesuai dengan yang disuruh nyalin itu tadi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu kriteria disleksia. Yang pertama, penderita disleksia dalam mengeja. Jadi, mereka susah membedakan huruf, terutama yang memiliki bentuk dan bunyi yang hampir sama, seperti huruf P, B, D, dan G, atau huruf T, S, begitu. Contohnya, dan mereka kesulitan dalam mengingat dan melafalkan bunyi yang dibentuk setiap komponen vokal. Jadi mereka itu merasa kesulitan bila diminta mengeja tulisan secara terbalik. Seperti mengeja tulisan itu dari belakang, membaca dari belakang ke depan, seperti itu. Mereka kesulitan. Baik, selanjutnya kriteria disleksia yang kedua yaitu penderita disleksia dalam membaca. Jadi mereka merasa kesulitan membaca kata secara terpisah. Kesulitan membaca kata-kata yang jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik secara terpisah maupun dalam sebuah teks. Begitu. Mereka tidak lancar membaca. Hal ini ditandai dengan kecepatan membaca yang lambat, kesulitan memahami isi bacaan, jadi tidak akurat seperti itu, serta kesulitan ketika diminta membaca secara keras, begitu. Penderita disleksia ini juga biasanya membaca dalam ini contohnya ya. Seperti ini contohnya pembaca disleksia. Saya hendak pergi bertamasya, tapi menjadi saka mendak pergi pertaman saka. Saya, seperti itu, maaf. Jadi saya ulang lagi contohnya, yaitu seperti saya hendak pergi bertamasya, tetapi menjadi saka mendak pergi pertaman saya, seperti itu. Huruf-huruf yang ada di tulisan itu disubstitusi dengan huruf lain, begitu. Jadi dia membacanya itu diganti dengan huruf lain, tidak sesuai dengan kata di situ, begitu. Jadi mereka tidak bisa membaca dalam waktu lama. Jadi mereka tidak akan betah membaca dengan bacaan yang panjang, seperti itu.
Selanjutnya yang ketiga yaitu kriteria penderita disleksia dalam visual dan penulisan, yaitu mereka menulis kalimat secara berantakan tanpa spasi atau ukuran huruf yang tidak konsisten. Jadi mereka tuh menulisnya itu tidak menggunakan spasi dan ukuran hurufnya tidak konsisten, tuh besar, kecil, seperti itu ya. Ada yang miring, ada yang tegak, seperti itu. Jika melihat tulisannya seakan-akan semua berbaur atau sebaliknya terpenggal-penggal sehingga merasa kebingungan ketika harus membaca tulisannya itu. Dan juga mereka kadang menulis dalam bentuk terbalik, jadi tidak sesuai dengan huruf aslinya, jadi mereka membalik begitu. Baik, materi selanjutnya yaitu penanganan anak disgrafia. Anak disgrafis tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri. Mereka perlu bimbingan secara khusus. Terdapat beberapa cara mengatasi kesulitan belajar menulis yang dikemukakan oleh Abdurrahman pada tahun 1998, bahwa terdapat jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis untuk anak disgrafia, yaitu pertama, aktivitas menggunakan papan tulis. Yang kedua, bahan lain untuk latihan gerakan menulis. Yang ketiga, cara memegang pensil. Yang keempat, kata dan kalimat. Cara-cara mengatasi gangguan disgrafia seperti di atas dapat dilakukan secara bersamaan. Mula-mula, guru mempersiapkan alat-alat dan media seperti papan tulis, pensil, kertas dan buku. Kesabaran, ketelitian dan ketepatan dalam membimbing menjadi bagian penting yang harus dimiliki oleh guru. Selanjutnya, penanganan disleksia. Setelah hasil diagnosis disleksia pasti, dokter akan menganjurkan penanganan yang sebaiknya dijalani. Disleksia memang tidak bisa disembuhkan, namun penanganan dini terbukti sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan penderita, khususnya membaca. Salah satu bentuk penanganan yang dapat membantu penderita disleksia adalah pendekatan dan bantuan edukasi khusus. Penentuan jenis intervensi yang cocok biasanya tergantung pada tingkat keparahan disleksia yang dialami serta hasil tes psikolog penderita. Bagi penderita disleksia anak-anak, jenis intervensi yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca dan tulis adalah intervensi yang berfokus pada kemampuan fonologi. Intervensi ini biasanya disebut fonik. Penderita disleksia akan diajari elemen-elemen dasar seperti belajar mengenali fonem atau satuan bunyi terkecil dalam kata-kata, memahami huruf dan susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut, memahami apa yang dibaca, membaca bersuara, dan membangun kosakata. Selain melalui intervensi edukasi, orang tua juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan anak. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan antara lain: yang pertama, bacakan buku untuk anak. Waktu yang paling baik untuk membaca buku adalah saat anak-anak berusia 6 bulan atau bahkan lebih muda. Saat anak sudah berusia lebih besar, cobalah membaca bersama-sama dengan anak. Yang kedua, sama dengan sekolah anak. Yang kedua, bekerja sama dengan sekolah anak. Bicarakan kondisi anak dengan guru atau kepala sekolah dan diskusi cara yang paling tepat untuk membantu anak supaya berhasil dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa
kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.